Hai teman-teman, kami dari kelompok I, kelas MB-GAB MCS02, dan izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya di kelompok ini. Yang pertama ada Viana, yang kedua ada Vivin, yang ketiga ada Tiara, dan yang keempat ada saya sendiri, Irsyad. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Managing Service Resource pada PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1945 dan saat ini memiliki jaringan kereta api yang sangat luas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. PT KAI menyediakan berbagai layanan kereta api, mulai dari kereta ekonomi hingga kereta mewah, seperti eksekutif dan bisnis. Selain itu, PT KAI juga menyediakan layanan kereta api barang untuk mengangkut barang-barang di seluruh Indonesia. Visi misi PT Kereta Api Indonesia. Apa ya visi misi PT KAI? Visi PT KAI adalah menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sedangkan misi PT KAI adalah untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Serta untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Pada latar belakang, yaitu pelayanan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan hubungan psikologi antara produsen dan pelanggan serta memantau berbagai keluhan pelanggan. Nah, di dalam kegiatan memberikan pelayanan, maka sebuah perusahaan PT Kereta Api Indonesia memberikan bentuk layanan terbaik kepada pelanggan atau konsumennya. Dari tahun ke tahun, moda transportasi kereta api selalu menjadi primadona dan andalan bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan. Untuk itu, Kereta Api Indonesia selaku penyediakan jasa terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Selanjutnya adalah capacity. Tahukah kamu, kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan atau daya tampung dari suatu objek, tempat, atau sistem. Kapasitas dapat diukur dalam berbagai satuan, tergantung pada objek atau sistem yang diukur. Dalam kehidupan sehari-hari, kapasitas memiliki peran yang sangat penting. Yuk sama-sama kita bahas. PT Kereta Api Indonesia memiliki beberapa jenis kereta api dengan kapasitas yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kereta api tersebut. Yang pertama adalah kelas ekonomi. Kelas ekonomi merupakan kelas yang paling ekonomis dari semua kelas di kereta api. Kereta api kelas ekonomi memiliki kapasitas 80 hingga 106 kursi dalam satu kereta. Yang kedua adalah kelas bisnis. Kelas bisnis memiliki fasilitas sedikit berbeda dengan kelas ekonomi. Kapasitas pada kelas ini sebanyak 64 kursi. Berikutnya adalah kelas eksekutif. Jika ingin mendapatkan kenyamanan lebih, pilihannya jatuh pada kelas eksekutif. Kelas ini hanya menampung kapasitas 50 penumpang loh. Dan yang terakhir adalah luxury. Kereta api luxury atau sleeper train generasi pertama berkapasitas 18 tempat duduk. Dan pada kereta api luxury generasi kedua berkapasitas 26 tempat duduk. Strategi pengelolaan permintaan. Sebagai sebuah perusahaan transportasi, PT Kereta Api Indonesia atau KAI mempunyai beberapa strategi pengelolaan permintaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api. Yuk kita simak apa saja sih strategi yang digunakan PT KAI. Strategi yang pertama adalah menambah jumlah kereta api dan rute. KAI berusaha meningkatkan jumlah kereta api dan rute yang tersedia untuk memenuhi permintaan masyarakat. Strategi yang kedua yaitu menawarkan berbagai jenis layanan kereta api. KAI menawarkan berbagai jenis layanan kereta api seperti kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan teknologi KAI. KAI menggunakan teknologi untuk memudahkan pelanggan dalam memesan tiket dan mengetahui informasi terkait jadwal kereta api dan meningkatkan pelayanan dan kenyamanan PT Kereta Api Indonesia.
PT KAI terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada pelanggan dengan memperbaiki fasilitas di stasiun dan kereta api, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Strategi yang terakhir adalah menerapkan harga yang kompetitif. KAI berusaha menetapkan harga yang kompetitif agar masyarakat dapat memilih transportasi kereta api sebagai salah satu pilihan transportasi yang ekonomis. Halo, saya akan menjelaskan bagaimana strategi pengolahan kapasitas pada PT Kereta Api Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengolahan kapasitas. Pengolahan kapasitas adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Nah, PT Kereta Api Indonesia secara keseluruhan terus mendorong pengembangan sumber daya manusianya melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat semakin memajukan perkereta apian di Indonesia saat ini. Oke, saya akan menjelaskan mengenai yield management. Nah, kalian pada tahu gak apa sih itu yield management? Nah, yield management itu adalah strategi penetapan harga yang melibatkan memaksimalkan pendapat dengan menetapkan harga dinamis. Nah, saya akan menjelaskan mengenai yield management pada PT Kereta Api Indonesia juga. Nah, PT Kereta Api Indonesia memiliki beberapa strategi penetapan harga yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa strategi penetapan harga yang dapat dipertimbangkan oleh PT Kereta Api Indonesia, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan waktu, yang kedua, berdasarkan segmen pasar, dan yang ketiga, penetapan harga berdasarkan jarak tempuh. Selanjutnya yaitu waiting lines. Waiting lines atau yang juga dikenal dengan istilah antrian adalah salah satu hal yang perlu dikelola dengan baik dalam mengelola sumber daya layanan di PT KAI. Waiting lines terjadi ketika jumlah pelanggan yang ingin dilayani oleh PT KAI melebihi kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh PT KAI. Lalu, bagaimana mengelola waiting lines dengan baik? Untuk mengelola waiting lines dengan baik, PT KAI perlu memperhatikan beberapa hal seperti kapasitas pelayanan, pengukuran kinerja, strategi manajemen waiting lines, dan juga pelatihan petugas layanan. Selanjutnya yaitu psikologi menunggu. Psikologi menunggu adalah konsep psikologi yang mempelajari bagaimana pengalaman menunggu mempengaruhi persepsi dan perilaku pelanggan dalam menerima layanan. Hal ini dapat diaplikasikan dalam Managing Service Research PT KAI, terutama dalam mengelola waiting lines atau antrian. Lalu, apa saja faktor psikologis yang dapat mempengaruhi pengalaman menunggu? Beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi pengalaman menunggu antara lain yaitu perception of time, anxiety, dan fairness. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan antrian. Pengelolaan antrian merupakan sistem yang dipilih oleh perusahaan dalam mengatasi antrian yang dialami oleh pelanggan. Ada beberapa sistem antrian yang digunakan oleh beberapa bisnis agar dapat menerima pelanggan secara jelas sesuai urutan kedatangannya untuk dilayani. Ada berapa sistem pengelolaan antrian dan apa sistem pengelolaan antrian yang digunakan oleh PT KAI. Prinsip pengelolaan antrian yang pertama ada satu antrian satu pelayan atau single channel single phase. Antrian satu pelayanan adalah sistem antrian yang dimana pelanggan yang datang hanya melewati satu pelayan saja kemudian keluar. Pada sistem antrian ini sering ditemukan di banyak usaha seperti restoran, supermarket, dan sebagainya. Banyaknya tempat yang menggunakan sistem antrian ini karena sistem ini dianggap mudah untuk diterapkan kepada pelanggan. Namun, sistem ini sangat dibutuhkan kecepatan dalam melayani pelanggan. Yang kedua, ada satu antrian beberapa pelayanan atau multiple channel single phase. Sistem antrian ini seperti namanya memiliki beberapa fasilitas pelayanan. Meskipun terdiri dari beberapa pelayanan, tetapi setiap fasilitas itu pelayanannya sama. Pada sistem ini, sebelum para pelanggan mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan yang kosong, maka mereka akan mengantri dalam membentuk barisan. Sistem antrian ini biasa dipakai oleh bank, pangkas rambut, salon, dan lain-lain. Dengan sistem seperti ini, pelanggan akan mendapatkan pelayanan dengan relatif lebih cepat. Yang ketiga, beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel atau multiple channel multiple phase. Sistem antrian ketiga ini yaitu beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel. Sistem antrian seperti ini dikenal sedikit rumit, tetapi perlu dilakukan akan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat dicek kembali apakah ada yang terlewat atau tidak, sehingga sistem ini mengeluarkan pelayanan yang relatif lebih baik.
Sistem antrian ini sering digunakan oleh pabrik karena produk pengeluaran pabrik memiliki beberapa pelayanan seperti mengolah barang, membungkus barang, dan mendistribusikan barang. Yang keempat dan yang terakhir, ada satu antrian beberapa pelayanan seri atau single channel multiple. Sistem antrian ini, yang terakhir ini adalah sistem antrian pelayanan seri di mana pelanggan akan masuk ke dalam suatu pelayanan dan mengikuti beberapa sistem pelayanan yang sudah ada. Sistem ini dipakai oleh PT KAI karena pelanggan PT KAI akan melewati beberapa pelayanan seperti membeli tiket, mencetak tiket, dan pengecekan data diri yang dimiliki. Maka dengan sistem antrian seperti ini, perusahaan dan pelanggan akan sama-sama untung. Sistem antrian ini dipakai oleh perusahaan seperti perusahaan transportasi seperti bandara dan lain-lain. Selanjutnya ada fakta, masalah, dan solusi terhadap sistem pengelolaan antrian pada PT KAI. Yang pertama, di fakta, masyarakat pada akhir-akhir ini dalam melakukan perjalanan jarak jauh atau antar provinsi sering menggunakan kereta api. Dikarenakan perjalanan bisa tepat waktu, lebih nyaman, dan harganya terjangkau. Oleh karena itu, fasilitas pendukung layanan di stasiun perlu ditingkatkan. Fasilitas layanan yang perlu ditingkatkan yaitu pelayanan loket, pelayanan check-in tiket, penambahan komputer untuk cetak tiket mandiri, serta waktu pelayanan singkat. Yang kedua, masalahnya adalah permasalahan yang paling sering muncul sebelumnya dalam pembelian tiket kereta api di stasiun adalah penuhnya antrian dan juga banyaknya orang yang berkumpul dalam satu tempat untuk memesan tiket kereta. Ini menjadi salah satu komplain terbesar yang ditujukan kepada PT KAI dalam menanggulangi masalah yang ada dalam sistem antrian dan pembelian tiket yang dikenal tidak efisien dan memakan waktu penumpang dalam pemesanannya. Yang ketiga, ada solusi. Solusi yang dikemukakan oleh PT KAI yaitu dalam pembuatan dan pengembangan sistem pembelian tiket online menggunakan aplikasi KAI Akses sehingga penumpang yang ingin membeli tiket tidak perlu mengantri panjang di stasiun melainkan bisa hanya memesan tiket lewat aplikasi saja. Setelah memesan tiket, pada aplikasi yang perlu dilakukan oleh penumpang adalah mencetak tiket di tempat pencetakan tiket yang sangat jauh lebih mudah dan efisien sehingga ketika sampai stasiun mereka tidak perlu memikirkan pembelian tiket lagi karena sudah dilakukan sebelumnya di rumah. Berikut merupakan poster dari Managing Service Research PT Kereta Api Indonesia. Dari tahun ke tahun, moda transportasi kereta api selalu menjadi primadona dan andalan bagi sebagian besar masyarakat untuk melakukan kegiatan. Untuk itu, KAI selaku penyedia jasa terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Selanjutnya ada Capacity. PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan berbagai jenis kereta api, mulai dari kereta api penumpang hingga kereta api barang. KAI memiliki beberapa jenis kereta api dengan kapasitas yang berbeda-beda tergantung pada jenis kereta api tersebut. Kelas pada KAI terdiri dari kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan luxury. Selanjutnya ada strategi pengelolaan permintaan. PT Kereta Api Indonesia mempunyai beberapa strategi pengelolaan permintaan yang terdiri dari menambah jumlah kereta api dan rute, menawarkan berbagai jenis layanan, mengoptimalkan teknologi, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, menerapkan harga yang kompetitif. Selanjutnya ada strategi pengelolaan kapasitas. PT Kereta Api Indonesia terus mendorong pengembangan sumber daya manusianya melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat semakin memajukan perkeretaapian di Indonesia. Oke, selanjutnya ada waiting lines. Waiting lines yaitu salah satu hal yang perlu dikelola dengan baik dalam mengelola sumber daya layanan di PT KAI. Waiting lines terjadi ketika jumlah pelanggan yang ingin dilayani oleh PT KAI melebihi kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh PT KAI. Selanjutnya ada yield management, di mana PT KAI memiliki beberapa strategi penetapan harga yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada psikologi menunggu. Psikologi menunggu atau psychology of waiting dapat diaplikasikan dalam managing service resource PT KAI, terutama dalam mengelola waiting lines atau antrian. Di antaranya adalah PT KAI dapat menerapkan strategi seperti memberikan informasi yang jelas tentang waktu tunggu, menyediakan fasilitas yang nyaman selama menunggu, memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelanggan, dan memberikan hiburan atau kegiatan yang dapat dilakukan selama menunggu. Dan yang terakhir ada prinsip pengelolaan antrian. Terdapat beberapa sistem pengelolaan antrian dan sistem pengelolaan antrian yang digunakan oleh PT KAI, yaitu satu antrian, satu pelayanan. Satu antrian, beberapa pelayanan, beberapa antrian, dan beberapa pelayanan paralel atau satu antrian beberapa pelayanan seri. Terima
kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share ya.